Nah, kalau kita tahu ada orang yang sedang berbohong di depan kita, apa tindakan kita? Tentu berdasarkan hadis Nabi, diutamakan segera mencegahnya dengan kekuatan. Kan Rasulullah mengatakan, karena bohong itu kan termasuk kemungkaran. Disuruh cegah dengan kekuasaan bagi yang berkuasa. Bagi yang berkuasa, misal contoh, kita punya teman bohong, kita tahu dia bohong, maka kita berkuasa di atasnya, cegah dengan kekuasaan. Artinya dengan kekuasaan, apakah dia kita pecat, contohnya, misal berbohong korupsi, misal dia pegah padahal naik cupeng lah kan tu. Kekuasaan, kita kebetulan kepalanya, pecat atau mutasi, pindahkan dia. Contoh, oh tidak mampu, karena nanti takut berefek, maka pindah ke amar ma'ruf level 2, iaitu dengan lisan. Kita nasihati, Pak, baik semangat, saya tahu kamu bohong, udah ngaku saja. Dengan lisan. Memang harus mencegah. Itu termasuk man ra'a mungkaran. Tapi ternyata kita tidak berkuasa. Yang berbohong itu orang di atas kita. Kalau kita cegah dengan lisan, kita pula yang jadi korban. Kita yang dimutasi, kita yang dipindahkan. Tidak mampu kita. Yang berbohong itu pimpinan kita, komandan kita, bos kita, kepala sekolah kita. Kalau kita lawan, kita bermasalah. Ketika tidak berkuasa, maka di saat itu kita hendaknya menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam kebohongannya, yaitu mengingkari di dalam hati, dan itu sudah masuk ke level selemah-lemahnya iman. Jadi mengingkari dalam hati itu maksudnya bukan hanya mengingkari dengan hati, saya tidak melakukannya, tapi buatlah suasana bahwa kita enggak senang. Hati itu kan bisa menampakkan suasana. Jadi buat suasana tidak senang. Jadi muka kita mulai nampak tidak senang. Itu sudah melawan itu. Melawan dengan hati. Jadi maksud melawan dengan hati bukan kita senyum-senyum di depan dia. Enggak ada sedikit pun perubahan. Enggak ada. Ini kita berdiri lampu merah. Ini ada pasangan orang main cewek, pacaran. Berdiri sambil nunggu lampu merah. Ini berdua nih, peluk-pelukan di samping kita. Kita lihat ke samping. Takut ini kalau kita lawan bisa jadi anak orang besar. Bisa jadi bermasalah. Maka paling kurang kita menampakkannya dengan hati. Bagaimana cara nampakkan? Ya kita beli, Pak. Kita beli samping, kita lihat terusan. Kita jangan ngomong-ngomong apa-apa. Sampai dia berfikir ini mungkin malaikat maut nih yang lihat nih. Kita lihat saja. Mata kita melihat. Jadi nampakkan ketidaksenangan. Jadi memang harus mencegah kalau ada orang yang berbohong. Baik. InsyaAllah kita sambung di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.